Jujur aja sebenarnya aku agak bingung ini mau bahas apa gitu ya. Soalnya kalau kalian di Drive Academic gitu ya, itu kan eh, soal paling lama, soal paling baru itu di 2014 ya. Sedangkan dan soal itu udah ada kunci jawabannya gitu. Sedangkan ya kita udah di tahun 2024 sekarang. Nah, kira-kira menurut kalian baiknya dibahas lagi, ulang lagi atau gimana nih? Aku sebenarnya rencananya pengen ini sih, pengen bahas soal-soal di Leninger. Sorry, di Strayer. Gimana menurut kalian? Oke, di sini ada beberapa yang pengen ini aja, yang dari buku aja. Kalau gitu mungkin aku coba ini aja ya, yang dari buku aja. Oke, sebentar. Jadi kalau nggak salah materi ujian dua itu mulai dari ini ya, apa namanya? Mulai dari kata apa metabolisme asam lemak sampai ke asam amino gitu ya. Terus nanti di tengah-tengahnya ada fotosintesis, benar nggak? Bener, Kak. Oke. Kalau gitu mungkin kita mulai dari ini aja ya, apa soal-soal yang tentang asam lemak gitu ya. Mana ya? Eh, Oke, nah ini salah satu soalnya ya. Jadi di sini kaitannya dengan ini ya, apa, asam lemak, sorry, asam dengan lemak. Jadi lemak itu kan bentuknya adalah yang biasa kita konsumsi itu kebanyakan lemak itu bentuknya dalam bentuk triacylglycerol atau trigliserida. Jadi ada gliserol, gliserol gitu ya. Terus nanti ada asam lemaknya tiga, gitu kan. Nah ini asam lemak. Nah, jadi langkah awal dari degradasi apa namanya? Degradasi lemak itu adalah eh, triacylglycerol ini atau trigliserida ini kita hidrolisis gitu ya. Kita hidrolisis menjadi gliserol. Gliserol itu adalah ini gitu ya. Ini adalah apa namanya? Gliserol gitu.
Nah, kemudian di mana? Di sini ditambah juga dengan 3 asam lemak gitu kan. Nah, gliserol ini kemudian nanti akan dimasukkan gitu ya. Gliserolnya kemudian akan diubah menjadi gliserol D3 fosfat pada dasarnya gitu. Nah, gliserol D3 fosfat inilah yang kemudian nanti akan eh, diubah menjadi pirufat melalui glikolisis gitu ya. Nah, jadi di sini itu pertanyaannya gimana sih persamaan dari gliserol menjadi pirufat itu, persamaan kimianya itu gimana sih? Gitu. Nah, terus enzim-enzim apa aja yang dibutuhkan selain dari yang ada di glikolisis gitu. Berarti dari gliserol ke gliserol D3 fosfat ini butuh apa aja sih? Soalnya gliserol D3 fosfat itu kan udah ada di glikolisis gitu ya. Nah, jadi di sini itu eh, dari gliserol ini gitu ya, dari gliserol ini nanti akan diubah menjadi, jadi gliserol itu kan gini ya, gliserol. Nah, sebenarnya gliserol ini OH-nya yang ke kiri sih. Gitu ya. Itu aja. Nah, gitu. Gliserol ini akan diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Gitu. Nah, diubah menjadi gliserol 3 fosfat ini butuh ATP gitu ya. Butuh ATP menghasilkan ADP. Gitu. Nah, ini nanti CH2 terus fosfat. Nah, ini gliserol 3 fosfat. Gitu. Nah, terus setelah ini itu dioksidasi. Gitu ya. Jadi setelah gliserol dikasih fosfat, terus dioksidasi. Dioksidasi oleh ya enzimnya berarti gliserol. Gliserol fosfat dehidrogenase. Jadi lagi ya seperti yang aku bilang waktu pelatihan sebelumnya, kalau ada enzim yang namanya dehidrogenase itu pasti reaksinya oksidasi, gitu ya. Oksidasi atau nggak reduksi sih. Ya, oksidasi atau reduksi. Nah, dalam kasus ini memang dia oksidasi, gitu ya. Nah, ini menjadi NADH tambah H plus. Gitu. Nah, habis itu dia dioksidasi jadi apa sih? Dioksidasi jadi DHAP sebenarnya, hidroksiaseton fosfat gitu. Jadi nanti alkohol sekunder yang di tengah ini nanti akan berubah menjadi keton gitu. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini itu adalah ini sebenarnya dihidroksiaseton fosfat ini sudah ada di glikolisis gitu ya. Jadi sorry, oh ya ini namanya gliserol kinase. Jadi kalau misalnya apa enzim-enzim yang nambah fosfat itu biasanya namanya kinase. Gitu. Nah, jadi enzim apa yang dibutuhkan untuk apa? Selain yang ada di glikolisis itu ada dua, yaitu gliserol kinase dan gliserol fosfat dehidrogenase. Gitu. Nanti hasilnya adalah dihidroksiaseton fosfat yang kemudian bisa kesetimbangan dengan gliserol D3 fosfat kemudian turun melalui proses glikolisis. Gitu. Nah, jadi dari gliserol menjadi eh, gliserol D3 fosfat. Sebenarnya kan dihidroksiaseton fosfat dan gliserol D3 fosfat itu adalah isomer. Ingat bahwa enzimnya itu namanya trios fosfat isomerase gitu kan, TPI, triosa fosfat isomerase. Nah, jadi sebenarnya dihidroksiaseton fosfat ini adalah isomer. Jadi dari gliserol menjadi gliserol D3 fosfat, sorry, di sini aja. Dari gliserol menjadi gliserol D3 fosfat,
Kan gliserol D3 fosfat aku tulis G3P aja ya, biar singkat. Gliserol D3 fosfat. Nah, gliserol menjadi gliserol D3 fosfat itu dia butuh apa aja? Butuh ATP dan juga butuh NAD+. Itu ya. Dan menghasilkan apa? Menghasilkan ADP tambah NADH tambah H+. Tuh. Nah, kalau kalian ingat di ini apa namanya? Di glikolisis gitu ya. Dari gliserol D3 fosfat menjadi pirufat itu dia butuh apa aja? Jadi kan selain pirufat kita tahu bahwa dia juga menghasilkan uh, dari gliserol D3 fosfat ya, berarti dia akan menghasilkan 2 ATP ya. 2 ATP dan satu apa namanya, satu NADH gitu kan. Dia akan menghasilkan satu ATP, sorry, 2 ATP itu dan satu NADH. Oh ya, NADH ini selalu hadir bersama dengan H+ gitu ya. Karena dari NAD+ itu dia akan ditambah, sebenarnya dia setiap oksidasi itu dia ngambil H- dan H+ gitu. Nah, H- itu dalam bentuk, maksudnya dalam tanda kutip ditangkap oleh NAD+ jadi NADH. Seakan-akan makanya namanya dehidrogenase itu karena seakan-akan dia tuh ngebuang H2 gitu. Nanti H yang satu ditangkap NAD+, yang satunya lagi sebagai H+. Gitu. Nah, selain piruvat, jadi piruvat tuh selain piruvat yang terbentuk dari G3P kan juga ada ATP dan NADH plus H+, gitu kan. Nah, terus ATP ini itu berarti kan kalau ada 2 ATP, kita butuh 2 ADP, gitu kan. 2 ADP. Nah, selain itu juga apa? Selain itu kita juga ada satu fosfat anorganik, gitu kan, PI. Ada di langkah ke-6 dari si apa namanya? Di tahap ke-6 dari glikolisis, gitu ya. Dari gliserol D3 fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Sorry. Iya benar, 1,3 bisfosfogliserat. Itu kan butuh fosfat anorganik di situ. Ya. Tapi kalau nggak salah di situ juga ini ya. Bentar, kalau nggak salah di situ juga menghasilkan apa namanya? NADH. Bentar. Oh iya, bener kan. Dia menghasilkan NADH juga. Oke, nah iya, jadi NAD plus dan PI ini, sorry, PI ini dipakainya di tahap ke-6, gitu kan. Selain itu di tahap ke-6 juga ada NAD plus, gitu kan. NAD plus plus PI, gitu. Jadi nanti PI-nya akan nempel ke gliserol D3 fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. NAD plusnya akan mengoksidasi, gitu. Nanti NAD plusnya menjadi NADH tambah H plus. Gitu. Nah, selain itu ada apa? Selain itu di tahap ke-9 itu juga ada keluar H2O, gitu ya. Nah, jadi dari gliserol D3 fosfat ke bawah itu nanti mengeluarkan NADH plus H+, kemudian mengeluarkan 2 ATP dan mengeluarkan H2O juga. Tuh. Sedangkan membutuhkan NAD plus dan PI, kemudian membutuhkan 2 ATP, 2 ADP. Nah, kalau reaksi ini kita jumlahkan, itu nanti akan jadi gliserol D3 fosfatnya ini hilang gitu kan. Terus ADP-nya ini tinggal 1, ATP-nya juga tinggal 1, NAD plus 2, NADH2, H2. Nah, jadi sisanya adalah 2 NAD plus
tambah fosfat anorganik tambah ADP tambah gliserol menjadi pirufat tambah ATP tambah 2 NADH tambah 2H plus tambah H2O. Nah, gitu. Ya, jadi di sini reaksi apa namanya, reaksi totalnya adalah yang di baris ketiga ini ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini juga menarik ya pertanyaannya. Oke, jadi di sini ada apa namanya, palmitoyl CoA, gitu ya. Palmitoyl CoA ini mau kita apa namanya, mau kita degradasi, gitu ya, mau kita degradasi. Jadi kalau degradasi itu kan, kalau kalian ingat ininya ya, apa namanya, tahap-tahapannya, itu kan ada eh, kayak siklus gitu kan. Jadi pertama dia harus diaktifasi, terus kemudian ini diputus nanti ujung-ujungnya. Jadi yang pertama kan dia di ini dulu ya, apa namanya, eh mana sih? Nah, jadi yang pertama kan dia di ini dulu, dioksidasi dulu pakai FAD, terus menjadi FADH2, akhirnya dapat ada trans delta NO CoA. Itu kan. Jadi nanti jadi double bond gitu kan dari single bond ya. Nah, habis itu dikasih air gitu kan, dihidrasi menjadi OH, terus kemudian dioksidasi lagi dari alkoholnya itu menjadi keton. Nah, habis itu baru dipotong gitu kan. Nah, setelah dipotong itu nanti baru menghasilkan asetil CoA. Dan langkah-langkah ini kemudian diulang-ulang terus sampai akhirnya habis gitu. Nah, sekarang di sini dia nanya nih, eh, Papito CoA itu cuma ditambah 7 CoA, tapi kenapa hasilnya 8 asetil CoA gitu pada dasarnya. Kenapa kenapa untuk mendapatkan 8 asetil CoA itu cuma butuh 7 CoA? Gitu. Ya simple ya sebenarnya, karena di awalnya ini udah ada palmito, apa di awalnya ini udah palmitoyl CoA ya. Jadi palmitatnya udah diaktifasi menjadi palmitoyl CoA gitu. Nah, aktivasinya itu ingat membutuhkan 2 ekivalen ATP gitu ya. Jadi sebenarnya membutuhkan satu molekul ATP, tapi ATP-nya itu dihidrolizisnya menjadi AMP dan fosfat anorganik, apa difosfat gitu ya. Jadi aktivasinya itu kan berarti dari palmitat gitu ya. Palmitat ditambah ATP ditambah eh, CoA gitu ya. CoA gitu ya. Itu menjadi AMP ditambah fosfat inorganik gitu ya, tambah palmitoyl CoA gitu. Nah, jadi kayak gini ya reaksinya. Kenapa? Jadi CoA yang ke-8 ini, asetil CoA yang ke-8 ini sebenarnya adalah asetil CoA sisa gitu ya. Asetil CoA sisa ketika siklus degradasi asam lemak itu dilakukan gitu. Jadi
ketika proses yang ketika siklus yang ketujuh itu nanti sisanya kan udah 2 karbon. Ya udah 2 karbon itu adalah hasil CoA. Gitu. Nah, terus di sini juga ada, bentar ya. Oke, ini. Salah. Ini di halaman selanjutnya aja. Nah, jadi di sini kita disuruh membandingkan hasil yield ATP dari palmitat dan palmitoleat. Gitu ya. Bedanya apa? Palmitat dan palmitoleat itu adalah ada double bond kalau di palmitoleat ya. Di karbon nomor 9-nya itu ada ikatan rangkap. Cis. Gitu. Jadi kalau palmitat itu kan dia cuma karbonnya 14 gitu ya. Sorry, 14. 16. Ya, karbonnya ada 16, jadi cuma ini aja gitu ya. Ini terus di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, palmitat itu cuma gitu. Tapi kalau palmitoleat, itu nanti di karbon nomor 9-nya ada ya terangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, seperti itu. Nah, karena ada ikatan rangkapnya, maka nanti di sini ketika sudah sampai sini nanti ada proses yang berbeda. Gitu kan. Nah, proses yang berbeda itu apa? Oh, sorry. Ada yang nanya tadi. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa butuh 2 ATP tapi di reaksi itu cuma 1. Oke. Jadi sebenarnya butuhnya 1 ATP. Secara molekuler dia cuma butuh 1 ATP. Tetapi energi yang dihasilkan itu setara dengan apa istilahnya itu dalam tanda kutip setara dengan 2 ATP. Kenapa? Karena ATP di reaksi yang soal nomor 7 ini ya bukan soal 7. ATP yang dibutuhkan di ini ya apa namanya? Aktivasi asam lemak itu nanti di hidrolisisnya itu menjadi AMP bukan menjadi ADP gitu ya. Jadi kan ada 3 bentuk ini ya adenosin monofosfat, adenosin difosfat, sama adenosin trifosfat. Gitu. Nah, jadi ketika ATP menjadi AMP di sini itu ingat bahwa ATP itu adalah fosfat, fosfat, fosfat gitu ya. Terus gula, sorry. Terus ada gula di sini. Nah, terus di sini ada basa, gitu kan. Basanya ini adenin sebenarnya. Gulanya gula ribosa. Nah, ini adalah ATP. Nah, ketika ini diputus, gitu ya, maka akan menjadi ADP. Jadi cuma 1 fosfat yang diputus itu akan menjadi ADP. Sedangkan kalau yang diputus di sini, nah di sini kalau di sini itu nanti jadi AMP gitu. Nah jadi yang diputus itu 2 fosfat gitu. Jadi secara molekuler dia memang cuma butuh 1 ATP, cuma secara energetika dia itu seakan-akan dia butuh 2 ATP gitu. Nah, oke, di sini
Oke, tahap pertama kan sama ya. Kalau untuk yang ini, tahap pertama itu pasti aktivasi dulu, gitu ya. Tahap pertama itu aktivasi dulu dengan menggunakan ya tadi ya ATP seperti ini, gitu ya. Jadi tahap pertama dua-duanya, oke kita bikin tabulasi ya, palmitat dan palmitoleat, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kan aktivasi. Tuh nanti dia butuh 2 ATP. Sebenarnya ekivalen 2 ATP ya. Dia cuma butuh 1 ATP tapi ekivalen dengan 2 ATP. Gitu. Sama palmitolet pun sama ya. Dikurangi 2 ATP. Nah, terus dia akan motong karbonnya kan sebanyak 2222 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini palmitat itu, kalau 2 yang pertama, nanti dia akan motong di sini. 2 lagi motong di sini. 2 lagi motong di sini. Sini, 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 dan sini. Gitu kan. Nah, terus kalau palmitolet itu nanti dia motong di sini, motong di sini, motong di sini. Nah, dia udah gak bisa motong di sebelahnya lagi. Kenapa? Karena ada ikatan rangkap di situ. Gitu ya. Jadi ikatan rangkap ini harus kita dalam tanda kutip kita urus dulu gitu supaya nanti bisa dipotong lebih lanjut gitu ya. Dengan cara apa? Ikatan rangkapnya nanti kita pindahkan pada dasarnya ke sebelah kiri ya kalau di sini gitu. Baru nanti dilanjutkan. Nah, jadi dari tiga pemotongan pertama, break, nggak usah gitu deh. Aktivasi kan gini, kalau lihat, nah ini aktivasinya juga 2 ATP, itu kan. Nah, terus pemotongannya, beta oksidasinya 7 kali, gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali. Itu akan menghasilkan apa? Itu akan menghasilkan yang tadi ini ya, sebenarnya. Ini, gitu ya. Jadi 7 FAD tambah 7 NAD plus tambah 7 CoA tambah 7 H2O menjadi 8 asetil CoA, 7 FAD H2, 7 NADH, 7 H plus. Nah, jadi jumlah FAD dan NAD plus FAD, NAD plus, CoA dan H2O serta yang di bawah ini FAD, H2, NADH dan H plus itu akan sama dengan ini, akan sama dengan apa namanya? Akan sama dengan jumlah pemotongannya berapa kali pada dasarnya gitu. Kalau untuk yang asam lemak jenuh gitu ya. Nah, jadi ini 7 FAD, 7 NAD+, 7 CoA. Berarti apa? Berarti pada dasarnya di sini 7. Berarti nanti dia akan masuk 7 FADH2, 7 NADH, sama apa lagi tadi? Sama ada 8 asetil CoA, gitu kan. 8 asetil CoA, gitu. Nah, ini kan akan menghasilkan apa? Kali 1,5 gitu ya. Untuk FADH2, untuk NADH dikali 2,5. Nah, asetil CoA itu satu asetil CoA itu nanti kalau asetil CoA kan akan masuk ke dalam siklus asam sitrat ya. Nah, siklus asam sitrat itu nanti satu asetil CoA akan menghasilkan totalnya itu adalah 10 gitu ya. 10 ATP dari satu asetil CoA. Nah, kalau kalian hitung di sini dapatnya berapa? 10,5 tambah 17,5 ya. Tambah 80. Hasilnya adalah ya 106 ya hitungannya ini jadi 28 106 kah? Bukan 100. Oh ya 108 ya. Nah, karena ini 108. Berarti totalnya
108 min 2 gitu ya. Jadinya 106 ATP gitu. Nah, untuk palmitoleat itu nanti ada beberapa tahap yang tidak dilakukan gitu karena dia ada di situ gitu ya. Nah, kalau untuk jadi sebenarnya untuk palmitoleat ini ikatan rangkapnya itu ada di posisi nomor 9 gitu ya. Nah, di posisi nomor 9 ini adalah posisi yang nanti kalau dia jadi kalau udah nyampe 3 siklus, kalau udah nyampe beta oksidasi 3 kali, itu kan nanti dia akan menghasilkan apa? 3 FADH2 tambah 3 NADH tambah, nah bukan 8 asil CoA tapi apa? Tambah 1, 2, 3 asil CoA tambah sisanya, sisa molekulnya itu apa? Ini CoAs gitu ya. Terus nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, mungkin 10. Nah ya 10. Karena udah ke bawah 3 gitu kan. Nah, kalau udah gini, itu nanti kita akan masuk ke jalur yang lain gitu ya. Gimana sih metabolisme yang untuk apa namanya asam lemak yang asam lemak yang ada ganjil gitu ya. Itu agak uh, berbeda gitu. Bentar. Jadi nanti ada beberapa tahap yang di skip gitu pada dasarnya. Karena sudah benar gitu ya. Jadi di sini nah, oke. Nah, jadi kayak gini. Pertama, dia itu harus diisomerisasi dulu. Sebenarnya bukan pertama sih. Dia sebenarnya cuma harus diisomerisasi gitu ya. Jadi isomerisasinya itu gimana? Isomerisasinya itu adalah dengan cara kayak gini. Jadi nanti dia di sini itu akan isomerisasi dengan ini produk yang ini gitu ya. Itu akan isomerisasi dengan ini. Jadi ikatan rangkapnya dipindah ke bagian sini gitu. Ya, jadi pindah ke kiri satu dan jadi trans gitu. Satu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu. Jadi tetap 10 karbon, tapi yang ikatan rangkap yang tadinya di posisi beta dari dari COS ini ya, dari karbon nomor 1, sekarang kita pindah ke posisi 2, posisi alfanya, tapi trans gitu. Nah, ini itu tidak menghasilkan FADH2 gitu ya. Jadi kalau ada ikatan rangkap di bagian sini itu nanti FADH2-nya akan berkurang satu dari yang seharusnya gitu. Karena apa? Karena kalau dia ini ternyata dia ini jenuh, sebenarnya kan kalau dia ini jenuh, molekul ini tuh didapatnya dari molekul yang jenuh kemudian dioksidasi oleh FAD menghasilkan FADH2. Nah, sedangkan kalau udah ada ikatan rangkapnya, kita nggak perlu oksidasi pakai FAD lagi. Jadi berkuranglah FADH-nya satu gitu ya. Setelah isomerisasi kemudian apa? Kemudian beta oksidasi lagi kan. Beta oksidasi jadi ini efeknya itu adalah minus FADH gitu ya. Dalam tanda kutip minus FADH gitu. DH2. Nah, gitu. Karena yang harusnya ada FADH2, tapi karena udah ada ikatan rangkap di situ, akhirnya nggak menghasilkan FADH2 lagi. Gitu. Nah, kemudian beta oksidasi lagi kan. Beta oksidasi lagi berapa kali nih? 1, 2,
3, 4. 4 kali beta oksidasi. Itu ya. Jadi nanti hasilnya itu coba 3 FADH2 gitu ya. 3 FADH2 ditambah 4 NADH tambah 1, 2, 3, 4, 5 asetil CoA gitu ya. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa yang berubah itu cuma jumlah FADH2-nya sebenarnya. Dari antara ini ya, dari antara yang palmitat dengan palmitoleat. Jadi di sini 6 FADH2, 7 ya, 7 NADH sama 8 asetil CoA. Gitu. Nah, di sini kemudian si siapa? Kemudian di sini yang berkurang itu sebenarnya hanya FADH2-nya dibandingkan dengan yang atas gitu ya. Jadi totalnya pasti 106 dikurangi 1,5 gitu ya. Jadi 104,5 ATP gitu. Ya, jadi bedanya 1,5 ATP antara yang palmitat dengan palmitoleat gitu. Oke, kebayang di sini gimana caranya? Nah, jadi sebenarnya kalau mau dirangkum itu bakal kayak gini. Kalau ada kalau ada uh, ikatan rangkap di posisi C ganjil gitu ya. C ganjil ini maksudnya dihitung dari C double bond O-nya itu ya. Jadi misalnya kayak yang tadi ya, misal kayak yang palmitoleat ini, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini karena ini 9 berarti kan dia posisi ganjil. Nah, karena kalau ada ikatan rangkap di posisi C ganjil, itu nanti eh, dia akan di apa namanya? Sorry, itu nanti akan berkurang 1 FADH2 dibandingkan dengan yang jenuhnya gitu ya maksudnya. Nah, oke. Okay. Bentar. Nah, terus kalau ada yang di posisi, jadi kalau ini sebenarnya nggak ada di soal, tapi kalau misalnya ada ikatan rangkapnya tuh di C posisi genap, itu dikurangi satu bukan dikurangi satu NADH sih sebenarnya. Iya, secara efeknya memang akan mengurangi 2,5 ATP gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh dikurangi satu FA2 produknya dikurangi satu FA2. Nah, kalau ikatan rangkap di posisi C genap itu reaktannya ya, reaktannya
itu ditambah 1 NADH, NADPH gitu. Nah, NAD ini kalau FADH2 itu kan 1,5 ATP gitu ya. Nah, jadi kalau NADPH itu 2,5 ATP. Jadi istilahnya kayak seakan-akan NADH-nya berkurang gitu kalau dari segi ATP gitu ya. Untuk pengurangan FADH2-nya dilakukannya ini ya, ketika masih di tahap ini, belum ditambahin semua, belum dijadiin ATP gitu. Jadi terserah mau ATP aktivasinya ditambahin atau enggak, soalnya kan sama aja hasilnya nanti. Nah, jadi karena reaktannya ketambahan 1 NADPH itu seakan-akan dia membutuhkan 2,5 ATP lagi. Jadi seakan-akan NADH-nya itu berkurang 1 gitu. -1 produknya ya. Produknya -1 NADH gitu. Itu untuk posisi C ganjil dan C genapnya gitu ya. Oh iya, ini itu hanya berlaku kalau ikatan rangkapnya cis ya. Kalau ikatan rangkapnya trans nanti beda lagi gitu. Oke. Eh, oke, terus ini kan yang ini ya, yang genap ya. Tapi kalau yang ganjil itunya jumlahnya nanti ada beda lagi. Nanti ujungnya itu bukan asetil CoA gitu ya, tapi palmitol CoA gitu. Sorry, kok palmitol propionil CoA. Jadi ada 3 karbon, bukan 2 karbon kayak asetil CoA. Oke, ini ada yang belum paham kenapa seakan-akan -1 NADH ya. Jadi eh, mungkin kita lihat reaksinya aja ya, contoh reaksinya gitu ya. Sebentar. Hmm, oke. Jadi contoh reaksinya tuh kayak gini. Nah, dari karbon yang ini, dari posisi yang ini, gitu ya, dari posisi yang ini. Nah, ini kan ada rangkap digenap, gitu kan. Nah, rangkap digenap ini pertama dia harus dioksidasi oleh FAD. Ini kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan eh, apa? Sesuai dengan kalau misalnya kita pakainya asam lemak jenuh juga memang ada FAD menjadi FADH2 di situ, gitu kan. Nah, terus terus di sini ada jadi ini kan, jadi seperti ini. Nah, ini kemudian nanti akan direaksikan dengan NADPH, yang mana NADPH itu ekivalen dengan 2,5 ATP, seperti NADH juga. Itu nanti akan menghasilkan ini, trans delta 3 enol CoA. Gitu ya. Jadi dari 2 ikatan rangkap menjadi 1 ikatan rangkap, ini direduksi. Gitu. Nah, setelah direduksi ini, kemudian diisomerisasi. Gitu kan. Setelah direduksi, kemudian diisomerisasi, baru kemudian nanti bisa dioksidasi oleh, bisa dihidrasi, kemudian dioksidasi oleh NADH, baru kemudian dipotong gitu. Nah, jadi di sini ada step baru ini yang membutuhkan NADPH gitu. Karena dia membutuhkan NADPH, dia membutuhkan 2,5 ATP gitu kan. Membutuhkan 2,5 ATP itu kan seakan-akan seperti kita kehilangan 1 NADH secara netonya, secara bersihnya seakan-akan seperti kita kekurangan 1 NADH dari produk yang didapat kalau asam lemaknya itu adalah asam lemak jenuh gitu. Jadi maksudnya seakan-akan berkurang 1 NADH itu kayak gitu. Gitu ya. Jadi karena kita butuh NADPH, seakan-akan produk kita tuh berkurang 1 NADH gitu. Yang apa ekivalen ATP-nya sama gitu. Oke, paham? Yang tadi nanya.
Eh, Jadi kalau udah ya seperti ini gitu ya. Oke, kita lihat coba soal yang lain ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke ini ya, fotosintesis saja karena waktunya ini udah berjalan 1 jam, gitu, supaya semuanya kebagian soal gitu ya. Coba kita ke soal yang tentang fotosintesis saja. Oke. Nah, jadi di sini eh, fotosintesis itu kan kita tahu melibatkan dua fotosistem gitu ya. Ada fotosistem yang apa namanya? Fotosistem satu dan fotosistem 2 gitu kan. Nah, fotosistem satu, sorry. Eh, Jadi kan kalau kalian ingat diagramnya tuh yang kayak gini gitu kan, yang fotosistem 2 terus nanti ada kompleks pemanen cahaya gitu kan. Nah, terus nanti di sini tuh energi elektronnya kan naik gitu kan, tereksitasi, terus nanti di apa namanya di kemudian dia melewati jalur transport elektron gitu kan. Nah, ini nanti akan menghasilkan ATP. Nah, terus nanti di sini ada fotosistem satu gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga akan tereksitasi, kemudian nanti sama melewati lantai transfer elektron, nanti kemudian ditangkap oleh NADP plus gitu ya. NADP plus menjadi NADPH gitu. Nah, di sini cahaya gitu kan. Nah, di sini kemudian kan nanti ini elektron yang hilang ini akan digantikan oleh elektron yang uh, apa namanya? Elektron yang berasal dari oksidasi, berasal dari fotolisis air gitu kan. Jadi dari apa H2O menjadi O2 tambah H plus tambah elektron gitu. Nah, di sini dikasih tahu bahwa kalau ketika fotosintesis itu di apa namanya cuma dikasih cahaya 680, coba ketika apa namanya oksigen ini cuma dikasih cahaya 680 itu ternyata oksigen lebih banyak daripada ketika cahayanya itu di apa daripada ketika cahayanya itu di 700 gitu. Nah, kenapa? Karena apa namanya? Pada dasarnya si apa namanya 680 ini
Ingat bahwa eh, ini fotosistem 2 kan yang 680 ya. Terus yang fotosistem 1 itu yang 700 gitu. Nah, ingat bahwa di apa namanya di kimia fisik gitu ya. Kita tahu bahwa energi itu adalah apa? Hc per lambda gitu. Jadi kalau lambdanya lebih kecil itu justru energinya lebih besar gitu kan. Jadi lambda kecil maka energi besar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya energi 680 nanometer itu akan lebih dari energi 700 nanometer gitu. Nah, karena energi 680 nanometer itu lebih gede dari energi 700 nanometer, sebenarnya fotosistem 1 yang 700 nanometer ini itu juga bisa diaktifkan oleh eh, bisa diaktifkan maksudnya dalam artian elektronnya juga bisa dieksitasi oleh panjang gelombang 680 nanometer gitu. Jadi sebenarnya 700 nanometer ini lebih ke panjang gelombang maksimum gitu. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya ternyata di bawah itu ya sebenarnya dia juga bisa menggunakan gitu ya. Nah, makanya dari situ kemudian bisa apa oksigennya itu lebih banyak ketika cahayanya itu menggunakan panjang gelombang 680 daripada 700. Karena kalau di 680 fotosistem 2 dan fotosistem 1 dua-duanya aktif gitu ya. Dan juga oksigen itu kan memang diproduksi di fotosistem 2 gitu ya. Sedangkan kalau di 700 itu nanti yang aktif itu fotosistem 1 gitu ya. Karena energinya cahaya 700 itu nggak cukup buat mengaktifkan fotosistem 2 yang 680 nanometer gitu ya. Makanya nanti eh, apa namanya? Makanya nanti si energi oksigen yang dihasilkan juga akan lebih sedikit gitu. Oke, nomor 4 gimana, paham? Kalau oke, kalau nggak ada yang nanya, kita coba ke soal yang lain ya. Oke. Hmm, yang mana ya? Oh, eh, oke. Hmm, nih. Jadi di sini tuh kenapa sebenarnya ini
kenapa tilakoid apa? Kenapa kloroplas itu kalau punya tilakoid membran tilakoid yang banyak itu menguntungkan? Pada dasarnya sih gitu. Nah, kenapa menguntungkan? Karena kalau kita ingat lagi bahwa semua komponen fotosintesis ini ya, jadi fotosistem satu, fotosistem 2, bahkan beberapa protein yang ada di sini, termasuk ATP sintase, gitu ya, itu adalah protein membran, gitu ya. Jadi karena protein protein tersebut adalah protein membran, maka kalau misalnya membrannya itu banyak dalam artian luas, gitu ya, maka nanti kita akan bisa punya lebih banyak kompleks-kompleks ini. Kita bisa lebih banyak punya protein-protein ini, yaitu fotosistemnya, kemudian protein-protein yang terlibat dalam rantai transfer elektron, gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa lebih banyak. Akibatnya apa? Akibatnya fotosintesis juga lajunya bisa lebih cepat, gitu. Nah, jadi kalau di sini ya, kalau kita, coba kita lihat ke slide kuliah kalian dulu. Kalian pakai slide yang ini nggak sih? Sama nggak? Ya, kalau sama mungkin ya intinya adalah ini kan protein-protein semua nih. Nah, protein-protein ini nanti yang akan terlibat di dalam ini ya, apa namanya, fotosintesis ini, terutama reaksi terangnya, itu adalah protein-protein yang bersifat, eh, apa namanya, bersifat protein membran, gitu, ada di membran. Gitu. Nah, jadi sederhananya kan kayak gini, gitu ya. Oke. Nah, eh, kemudian di sini, oh ya, mungkin untuk mengingat-ingatin lagi ya, jadi ada jalur siklik dan non siklik, gitu ya, kalau di fotosintesis itu. Jadi untuk yang jalur non siklik itu melibatkan fotosistem 2 dan satu, sedangkan yang siklik itu cuma fotosistem satu. Fotosistem 2, jalur siklik itu digunakan kalau misalnya si selnya ini memang nggak terlalu butuh NADPH gitu. Maksudnya dalam artian dia nggak terlalu butuh untuk menghasilkan, apa namanya, menghasilkan dalam tanda kutip makanan gula, gitu ya. Jadi misalnya dia cuma butuh HTP-nya. Nah, maka dia akan menghasilkan, dia akan menjalankan yang siklik, gitu ya. Jadi di sini yang siklik itu hanya akan menghasilkan ATP, tidak akan menghasilkan NADPH. Gitu. NADPH ini yang mana NADPH ini dibutuhkan dalam reaksi gelap atau siklus Calvin, gitu ya, untuk menghasilkan uh, karbohidrat kompleks, gitu ya. Dalam hal ini biasanya gliserol D3 fosfat dulu, fosfogliserat dulu, gitu. 3 fosfogliserat. Gitu. Ini yang ini ya, ada di kelas juga udah dibahas. Nah, jadi sebenarnya ATP-nya itu diproduksi oleh gradien proton. Gitu ya. Gradien proton ini dihasilkan ketika elektronnya turun energinya nih dari fotosistem 680 tereksitasi turun. Nah, di sitokrom B6F kompleks inilah yang dia akan memompa proton ke daerah yang lain, gitu ya. Jadi dalam hal ini ada banyak sih caranya, gitu ya. Nah, jadi contohnya yang ini, gitu. Nah, jadi ini di sitokrom BF, gitu ya. Nah, ini konversinya mungkin yang perlu kalian ingat, gitu ya, bahwa 8 foton itu setara dengan 3 ATP, gitu ya, secara energetika. Nah, ini yang apa, siklik ya, yang tadi. Siklik ini coba menghasilkan ATP aja, dan memang dipakainya ketika dia cuma butuh ATP-nya, gitu ya.
eh, mungkin sekarang kita coba masuk ke yang ini ya, reaksi apa siklus Calvin gitu ya. Oke, ini tadi ya, banyak membran, maka akan kemungkinan banyak protein membran. Yang mana ini tuh termasuk protein pada reaksi perang gitu kan. Nah, gitu. Nah, coba kita pindah ke yang reaksi gelap gitu ya, reaksi siklus Calvin. Oke, untuk yang siklus Calvin ini, jadi siklus Calvin ini kan ini ya, apa yang pada akhirnya digunakan oleh tumbuhan dalam hal ini gitu ya untuk menghasilkan tahap awalnya sudah untuk menghasilkan karbohidrat kompleks gitu ya. Nah, jadi di sini uh, bentar ya. Uh, mana ya? Ini. Hmm. Nah, jadi jadi salah satu apa namanya salah satu proses dari siklus Calvin itu kan adalah oksidasi ya, sorry kok oksidasi, reduksi ya, reduksi dari gliserol D3 fosfat gitu. Nah, reduksinya itu ternyata eh, menggunakan NADPH gitu ya. Nah, kenapa pakai NADPH pada deserasi gitu? Sebenarnya bukan di reduksi ya, sebenarnya sih dari ininya fosfogliserat ya, dari 3 fosfogliserat dioksidasi gitu ya. Nah, kenapa pakai NADPH sedangkan di gluconeogenesis itu pakainya NADH tuh. Nah, jadi kalau kita ingat ya bahwa kalau kita ingat lagi bahwa si gluconeogenesis ini terjadinya adalah di sitoplasma gitu kan. Si gluconeogenesis ini terjadi di sitoplasma. Sedangkan apa namanya? Glycerol D3 apa yang di siklus Calvin terjadinya di kloroplas, di stroma dari kloroplas gitu ya. Nah, jadi karena di kloroplas itu banyaknya adalah NADPH,
NADPH ini dihasilkan dari apa namanya, reaksi terang, gitu ya. Reaksi terang yang mana memang reaksi terang ini juga terjadi di kloroplas, gitu ya. Maka nanti ya udah nggak perlu ditransport lagi, pada dasarnya sih gitu. Nah, sedangkan kalau NADH ini adanya di sitoplasma gitu kan, sitosol. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau kita mau pakai NADH, NADH-nya ini harus diangkut ke dalam apa namanya? Ke dalam kloroplas dulu baru bisa digunakan. Dan tentu saja itu akan membutuhkan energi, gitu ya. Satu, membutuhkan energi, dua, membutuhkan protein-protein membran yang lain gitu kan, supaya bisa diatur masuknya. Jadi lebih baik kita pakai NADPH yang memang sudah dihasilkan dari eh, reaksi terang saja gitu. Nah, jadi untuk yang apa namanya, kenapa dia pakai NADPH gitu ya? Padahal kan reaksinya sebenarnya sama gitu ya. Sebentar, mana sih? Nah ini ya, jadi dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bis fosfogliserat dulu, kemudian menjadi gliserol D3 fosfat. Sedangkan reaksinya ini sama aja dengan yang apa namanya, yang ada di sitoplasma dalam gluconeogenesis itu. Cuma yang di apa, fotosintesis itu menggunakan reduktor yang berbeda, bukan pakai NADH tapi pakai NADPH itu. Oh iya, mungkin kalian ini ya, untuk soal-soalnya sebenarnya kalian gini aja sih. Pokoknya kalau yang soalnya Bu Eni itu pasti nanti, kalau kan kalian udah lihat sendiri ya soal yang ujian satu gimana. Jadi kalau soal Bu Eni itu kemungkinan besar akan ada tuliskan reaksi beserta struktur. Sedangkan kalau Bu Desi itu jarang ada yang suruh tulis strukturnya juga gitu ya. Jadi kalau yang biasanya, kalau yang soal-soalnya tulis reaksi beserta struktur itu adalah soal-soalnya Bu Eni. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingat materi yang diajar Bu Eni yang mana aja, nah itu mungkin yang perlu diapalin, apa eh, mana yang harus diapalin dengan strukturnya, mana yang udahlah reaksinya aja gitu misalnya. Nah itu yang kayak gitu. Nah, oke, untuk yang reaksi terang lagi, sorry, untuk yang reaksi gelap lagi, gitu ya. Hmm, mana ya? Ini ada kaitannya dengan ini ya, apa namanya, sifat dari enzim Rubisco, gitu ya. Jadi kalau kalian ingat di ini di tumbuhan itu ada, kalau yang dipelajarin di
kuliah itu ada dua jenis tumbuhan itu pada dasarnya, ada tumbuhan C3 dan ada tumbuhan C4. Tumbuhan C3 itu nanti dia begitu dia dapat apa namanya? Begitu dia dapat CO2 gitu ya. CO2-nya itu nanti akan langsung difiksasi dengan molekul 3 karbon gitu ya. Dalam hal ini apa? Ribulosa, kok ribulosa. Apa namanya? Dulu bukan molekul menjadi molekul 3 karbon, tapi menghasilkan molekul 3 karbon gitu. Jadi dari apa namanya? Ribulosa bisfosfat gitu kan. Dari ribulosa bisfosfat RUBP kan kemudian ditambah CO2 gitu ya. Nah, CO2-nya ini kan apa namanya dihasilkan dari apa namanya dihasilkan didapat dari udara gitu ya. Dalam hal ini atmosfer gitu ya. Nah, kemudian setelah ditambahin apa namanya CO2 gitu ya. Kemudian nanti kan menghasilkan 3 fosfogliserat. Menghasilkan 3 fosfogliserat, satu RUBP itu kan menghasilkan RUBP itu kan 5 karbon tambah CO2 jadi 6. Nah, fosfogliserat itu 3 karbon. Jadi nanti 3 fosfogliserat gitu kan. 3 fosfogliserat gitu. 2 kali 3 fosfogliserat. Nah, inilah yang kemudian kenapa namanya C3, karena molekul pertamanya itu adalah molekul 3 karbon gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang apa namanya? Kalau kalau yang C4 itu nanti dia akan menghasilkan oksaloastat dulu dari fosfoenolpiruvat gitu ya. Jadi nanti dia nggak langsung jadi apa namanya? Nggak langsung jadi oksaloastat gitu ya. Oksaloastat nggak langsung jadi 3 fosfogliserat. Jadi nanti dia disimpan dulu CO2-nya. Jadi kalau di mana? Di tumbuhan C3 itu nanti kan dia ya udah satu sel gini CO2 masuk terus ROBP tambah CO2 itu kan itu masuk. Nah, sedangkan kalau di C4 itu nanti dia punya 2 lapis sel. Ya. Ini namanya sel seludang pembuluh. Atau kalau Inggris itu namanya bundle sheath. Ya. Nah, kemudian nanti di sini baru ada sel mesofil. Gitu. Sorry kebalik. Sorry kebalik. Yang bundle sheath itu yang di bawah harusnya. Jadi nanti mesofilnya itu di atas, bundle sheath-nya di bawah. Jadi reaksi gelapnya itu hanya terjadi di bundle sheath gitu. Sudah pembuluh ya atau bundle sheath. Nah, yang ini sel mesofil. Nah, jadi nanti CO2-nya itu nanti akan masuk ke sini. Nah, kemudian ada siklus di sini. Jadi nanti ada transport di sini ya. Jadi ini malat, ujung-ujungnya nanti malat di situ, gitu ya. Tapi nanti ada oksaloastat dulu sebenarnya di situ. Nah, jadi nanti di sini ada molekul 3 karbon yaitu fosfoenolpiruvat. Fosfoenolpiruvat gitu ya. Nanti ini piruvat ke sana terus ke fosfoenolpiruvat. Nah, malatnya ke sini ya. Nah, malat ini nanti bisa jadi piruvat dengan melepaskan CO2. CO2-nya inilah baru yang akan masuk ke siklus Calvin gitu. Nah, kenapa tumbuhan melakukan hal ini? Itu supaya eh,
karena RUBP, ribosa bisfosfat, Rubisco. Enzim yang ini kan Rubisco ya. Rubisco itu punya aktivitas oksigenase juga. Jadi bisa aja nanti si RUBP-nya ini malah bereaksinya dengan O2 gitu ya, bukan dengan bukan dengan CO2 gitu. Nah, untuk mencegah hal itu maka dia melakukan hal ini yang si C4 itu. Jadi CO2-nya disimpan dulu sebagai malat di sel mesofil gitu ya. Nanti kemudian malatnya ditransfer ke sel seludang pembuluh untuk dilepas lagi CO2-nya gitu. Nah, jadi kalau dilihat di di pembuluhnya gitu ya, si mesofil ini benar-benar ketat gitu ya. Jadi dia tuh mengelilingi sel seludang pembuluh gitu ya. Nah, karena ketat akibatnya apa? Akibatnya gas tuh nggak bisa langsung masuk ke dalam. Gas tuh harus melewati mesofil dulu, baru kemudian ke seludang pembuluh gitu. Sehingga nanti kalau ada oksigen dari luar, tuh nanti susah masuknya karena ya ada sel mesofil ini gitu ya. Sedangkan kalau di C3 itu ya udah dia bisa masuk aja. Akibatnya apa? Akibatnya nanti terjadi fotorespirasi. Fotorespirasi itu sangat merugikan buat tumbuhan gitu ya. Sehingga nanti energinya terbuang sia-sia gitu. Jadi salah satu cara mencegah fotorespirasi itu adalah dengan melakukan adaptasi seperti tumbuhan C4 ini gitu ya. Yaitu dengan memisahkan antara fiksasi CO2, penangkapan CO2-nya dan juga siklus Calvin-nya gitu. Nah, jadi di sini ternyata diketahui bahwa C3 itu umum di ini ya, umum di daerah lintang tinggi. Maksudnya itu daerah yang jauh dari khatulistiwa gitu ya. Sedangkan C4 itu adanya justru banyaknya di khatulistiwa gitu ya. Nah, kenapa demikian itu ya karena ini ya, eh, di saat di C4 karena di suhu tinggi itu kan stomata cenderung membuka gitu ya untuk untuk dalam tanda kutip untuk mendinginkan eh, tumbuhan itu tumbuhan melakukan ini kan eh, mengeluarkan air pada dasarnya sih. Nah, dengan cara sebagai sebagai uh, uap air gitu dari stoma. Nah, akibat dari stomanya terbuka ini, itu dia akan memasukkan O2 juga gitu ya. Nah, karena dia memasukkan O2 lebih banyak di khatulistiwa, maka nanti si C4-nya ini akan lebih banyak di khatulistiwa gitu. Supaya apa? Supaya mencegah terjadinya fotorespirasi gitu. Nah, karena di C3 itu, karena di lintang tinggi itu mataharinya nggak dalam tanda kutip tidak secerah ketika di khatulistiwa, maka sebenarnya di lintang tinggi itu C3 aja udah cukup gitu ya. Jadi nggak perlu pencegahan kayak yang C4 ini gitu. Nah, kalau ada pemanasan global, akibatnya gimana? Akibatnya adalah eh, pemanasan global itu kan artinya suhu bumi itu semuanya akan semakin panas. Nah, karena semakin panas, maka nanti kemungkinan persebaran C4 akan makin luas gitu ya. Persebaran C4 akan makin luas, sementara C3 akan semakin sempit gitu ya. C3 itu akan eh, apa namanya ke bergeser dalam tanda kutip ke arah kutub gitu. Jadi lintang akan menuju ke lintang yang makin tinggi gitu. Karena apa? Karena yang tadinya C3 bisa hidup di sini gitu misal karena dia mengalami pemanasan global akibatnya dia adaptasi C3 ini udah nggak nggak bisa melindungi dia dari fotorespirasi lagi akhirnya dia banyak energinya yang terbuang dan akhirnya lama-lama akan nggak bisa hidup di situ gitu. Akibatnya nanti persebarannya akan bergeser ke arah kutub gitu.
Oke, itu tadi untuk yang tanaman C4 ya. Oke, aku mau nanya dulu deh. Untuk yang asam amino, apa metabolisme asam amino itu yang ngajarin siapa? Bu Desi atau Bu Eni? Oh, Bu Eni ya. Oke. Nah, ya jadi karena asam amino ini diajar Bu Eni, jadi kalian mungkin harus ngapalin ini juga ya. Eh, apa namanya? Eh, reaksi dengan struktur gitu ya. Jadi siap-siap aja. Jadi pokoknya kalau soal-soalnya Bu Eni itu pasti ada itu, pasti ada reaksi dengan struktur gitu. Beda sama Bu Desi. Ya tahun lalu gini juga soalnya. Kalau yang Bu Eni itu ada dengan struktur gitu tuh Bu Eni semua itu soalnya. Tapi yang jelas gini, untuk yang apa namanya, mungkin aku review sedikit dulu ya, untuk yang asam amino gitu ya. Eh ini ada yang nanya, kalau apakah nanti di ujiannya dikasih tahu struktur asam amino? Aku nggak tahu dikasih tahu apa enggak, karena aku belum tahu soal, aku nggak tahu soalnya gimana. Yang kedua, sepertinya aku nggak ngawas gitu. Jadi ya nggak tahu deh nanti gimana ya. Tapi eh waktu itu gimana ya? Aku lupa. Hmm, tapi ya ini deh apa namanya? eh ya minimal minimal inilah minimal ngerti eh dia lewat jalur yang mana gitu. Kayak maksudnya yang ini mana ya? Eh sebenarnya kan sebenarnya yang bikin masalah itu adalah setiap asam amino itu gak kayak karbohidrat dan lemak yang degradasinya tuh ya ya udah ada polanya nih. Ini ada siklus umumnya yang kemudian yang lainnya itu cuma modifikasi. Nah, asam amino itu ada 20 jenis. Artinya apa? Artinya ada 20 jalur gitu ya. Nah, eh, paling ini sih Bu Eni itu, nah ini sering sering nanya ini nih, mana yang glukogenik, mana yang ketogenik itu. Sama nanti masing-masing asam amino di dalam siklus asam citra tuh jadi apa sih? Nah itu yang termasuk yang Bu Eni sering tanya gitu ya. Nah, jadi ada yang glukogenik, ada yang ketogenik gitu ya. Jadi ada yang hanya glukogenik, ada yang hanya ketogenik, ada juga yang dua-duanya gitu ya. Bisa glukogenik, bisa ketogenik gitu. Nah, jadi ini summary yang udah gimana ya? Ini udah summary yang paling summary sih sebenarnya. Jadi triptofan tuh jadi alanin, lisin tuh jadi serin, sistein, nanti alanin serin sistein itu jadi pirufat. Jadi 5 asam amino ini nanti jadi pirufat sama treonin ini ya. Jadi ada 6 yang menuju jalur pirufat gitu kan. Terus nanti ya jalur alfa ketoglutamat itu ada 5, glutamin, prolin, arginin, histidin, dan glutamat gitu. Jadi alfa ketoglutarat. Nah, terus ternyata ini histidin jadi glutamat tuh gimana sih gitu. Kayak gini. Seingatku Bu ini nggak sampai segininya sih nanyanya. Cuma aku juga nggak berani ngomong kayak gini karena takutnya tiba-tiba ibunya tiba-tiba wah malah ngeluarin yang begini gitu ya.
Nah, terus ini yang jadi suksinil CoA ya. Jadi sebenarnya dia lewat propionil CoA dulu gitu. Propionil CoA, jadi ada methylene valin isoleucine. Ini tentunya caranya. Ya, ada yang mau nanya? Oke, soal tahun lalu ya. Aduh, aku sebenarnya udah lupa banyak ya. Cuma seingatku itu ada yang tadi apa ini eh, apa namanya? Nah ini siklus urea. Ini ada pertanyaan tentang siklus urea ya. Jadi eh, siklus urea ini kalau nggak salah waktu itu ditanyain ininya apa namanya eh, ya siklusnya itu kayak gimana gitu ya. Kayak apa namanya strukturnya, strukturnya. Mana sih siklus urea itu? Ini kan, ini nih siklus urea. Jadi siklus urea itu ada hubungannya dengan ini gitu ya. Jadi katabolisme asam amino itu langkah pertamanya selalu pembuangan gugus amina, gugus amino gitu ya. Bukan langkah pertama sih. Ada nanti ujung-ujungnya setelah menjadi yang tadi gitu ya. Jadi asam amino gitu ya. Nah, nanti asam amino ini ketika sudah menjadi asam-asam amino yang ini, mana sih? Eh, Nah ini apa namanya asam amino ini nanti dia akan melepaskan N4 plusnya gitu ya. Sebenarnya itu dari gugus aminanya. Gugus aminanya itu akan di apa namanya ditangkap gitu ya dalam tanda kutip glutamat. Gitu ya. Terus glutamat sama pirufat ini kan menghasilkan alanine dan alfa ketoglutarat gitu. Nah kemudian alanin ini nanti dibawa oleh darah, kemudian masuk ke hati. Nah terus alanin tambah alfa ketoglutarat itu nanti akan jadi pirufat dan glutamat. Ini reaksi ini ya, reaksi yang kemarin kalian udah lakukan percobaan di praktikum di MIG gitu ya. Alanine tambah alfa ketoglutarat jadi pirufat tambah glutamat oleh enzim alanine aminotransferase gitu ya. Nah, dari sini pun pirufat menjadi glukosa, ini dari gluconeogenesis gitu ya. Jadi nanti di cycle balik gitu ya ke sana. Nah, ini siklus glukosa alanin gitu ya. Nah, sedangkan nanti dari glutamat ini si apa namanya asam apa N4 plus isi gugus amoniumnya ini dilepas lagi kemudian masuk ke siklus urea menjadi urea gitu. Nah ini siklus urea itu nomor nomor 6 ini ya siklus urea ya. Jadi ini saling berhubungan sebenarnya. Ini siklus urea ya. Jadi pertama CO2 tambah amonium jadi karboamyl fosfat. Sebenarnya ini ada fosfatnya juga ya. Fosfatnya nggak ditulis, tapi sebenarnya ini ada fosfatnya juga. Karboamyl fosfat, kemudian jadi citrulline, tambah aspartat jadi arginosuksinat, kemudian aminosuksinat itu nanti jadi arginin. Nah, arginin kalau dihidrolisis itu akan jadi ornitin dan urea gitu. Nah, urea inilah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam darah, kemudian dibuang melalui urin gitu ya, di ginjal gitu. Nah, ini reaksi lengkapnya. Jadi CO2 tambah amonium tambah 3 ATP tambah aspartat tambah air jadi urea tambah AD2 ADP tambah 2 fosfat anorganik tambah AMP tambah fosfat tambah difosfat anorganik fumarat. Oke, langkah-langkahnya bikarbonat ya. Bikarbonat ini dari CO2 tambah air gitu sebenarnya. Terus ATP apa butuh ADP jadi karboksifosfat, terus tambahin NH3 jadi asam karbamat, tambah ATP lagi jadi karbamyl fosfat.
Itu. Nah, terus karbamil fosfat ini nanti ini ya apa? Lepas gugus fosfatnya, terus nanti CONH2-nya ini nempel gitu. Gugus amida ini nempel ke sana gitu ya. Jadi citrulin. Nah, citrulin ini kemudian bereaksi dengan aspartat gitu ya. Jadi argininosuksinat gitu ya. Jadi yang atas ini sebenarnya asam suksinat yang di bagian atasnya ini, makanya namanya argininosuksinat gitu ya. Nah, yang bawah ini arginin gitu ya. Nah, arginosuksinat ini kemudian dipecah gitu ya. Jadi arginin dan fumarat. Nah, argininnya ini kemudian dihidrolisis menjadi ornitin dan urea gitu. Nah, urea inilah yang kemudian akan dibuang. Nah, ornitin ini kemana? Ornitin ini kan kembali lagi bereaksi dengan karbamil fosfat gitu ya. Jadi nitrogen yang dibuang itu uh, adalah nitrogen yang mana? Adalah nitrogen yang ini. Ya. Nitrogen yang ini nih yang dibuang. Nih, tuh. Nah, jadi nitrogen yang itu kalau kita lihat akan masuk ke situ, ya, di situ. Terus nanti di sini arginin, nah baru nanti kemudian dia akan terbuang sebagai urea gitu. Nah ini jadi NH4 plus itu dibuangnya kapan sih gitu ya? Itu tergantung ini ya, ya apa namanya? Ini ya asam aminonya ini, asam aminonya nanti kemudian diapakan gitu. Jadi nanti semuanya akan diubah menjadi asam alfa keto dulu gitu ya. Asam alfa keto NH3 plusnya direaksikan dengan alfa keto glutarat menjadi glutamat. Nanti glutamatnya itulah yang kemudian akan masuk ke sini gitu ya. Masuk ke mana? Ke hati gitu. Nah, glutamatnya. Glutamatnya nanti akan transfer ke alanin gitu ya. Nah, alaninnya nanti akan transfer lagi ke glutamat baru melepaskan NH4 plus gitu. Nah ini ya jadi yang termasuk yang ini ya apa yang ketogenik gini juga kayaknya kemarin ditanyain deh kalau nggak salah ya. Saya ingat kok tanyain apa namanya ya mana sih yang ketogenik mana sih yang glukogenik gitu ditanya. Oh ya sama ini ya ada ubiquitin ya. Nah ubiquitin ini adalah protein yang menandai protein lain gitu ya. Jadi kalau ada residu lisin ditandai oleh ubiquitin gitu ya, itu nanti berarti dia ditandai untuk tanda kutip dihancurkan gitu ya, di apa di degradasi gitu di hidrolisis. Nah, itu tadi kan apa namanya itu tadi kan katabolismenya gitu ya. Nah anabolismenya ini juga nih siklus nitrogen nih, ini siklus nitrogen nih kemarin ini nih aku ingat banget nih ini ini kemarin disuruh gambar nih ini kemarin waktu ujian yang tahun lalu tuh ini disuruh gambar lagi nih ini
termasuk ininya, termasuk apa namanya, termasuk bilangan oksidasi nitrogen ya. Ini juga kemarin tahun lalu ini ditanya nih, aku ikut banget. Karena aku bingung di sini dulu, gitu ya, kayak wah ini apaan, gitu. Nah, ya, ternyata kayak gini, gitu. Nah terus apalagi ya kemarin tuh, ini fiksasi nitrogen. Ini nggak terlalu detail kemarin ditanyanya. Ini oh bahasa shift ya. Jadi bahasa shift itu pada dasarnya sebenarnya imina gitu ya, imina aja gitu ya. Nah, jadi di sini alfa ketoglutarat nanti akan bereaksi dengan amonia gitu ya. Amonia terus nanti dioksidasi direduksi menjadi glutamat. Nah, habis itu glutamatnya inilah yang kemudian akan ini ya apa? Jadi oh ya, ini eh, untuk yang apa namanya? Biosintesis amino ini nggak semua organisme punya gitu, termasuk kayak manusia gitu. Kan manusia ada beberapa asam amino yang esensial. Dalam artian manusia nggak bisa bikin sendiri. Nah itu berarti jalur biosintesisnya manusia nggak punya gitu ya. Sedangkan organisme lain punya. Ada beberapa organisme lain punya. Akhirnya manusia apa namanya memberikan makanan gitu ya. Membutuhkan makanan yang mengandung itu. Gitu. Nah ini juga hafalin aja karena ini kemungkinan besar bakal ditanyain 6 jalur biosintesis asam amino ini gitu ya. Jadi mana yang dari alfa ketoglutarat, mana yang dari 3 fosfogliserat gitu ya. Nanti kalau kalau kalian lihat di sini ini semuanya ini adalah eh, apa namanya? Adalah gula-gula ya. Adalah molekul-molekul yang terlibat di dalam ini apa namanya? Kalau nggak terlibat dalam glikolisis, terlibatnya dalam nih ada yang dari glikolisis, ada yang dari jalur pentosa fosfat gitu ya, ada juga yang dari siklus asam sitrat gitu ya, cara masuknya gitu ya, ada 6 ya, ada yang lewat ribosa 5 fosfat, ada yang lewat ini fosfatidil pirufat dan eritrosa 4 fosfat, ada yang lewat 3 fosfogliserat, ada yang lewat pirufat, ada yang lewat oksaloacetat, ada yang lewat alfa ketoglutarat gitu. Nah, asam-asam amino yang dicetak tebal kayak metionin, treonin, isoleucin ini adalah asam-asam amino yang esensial gitu ya. Jadi dalam artian kalau esensial berarti kan manusia nggak bisa bikin sendiri. Nah berarti apa? Berarti jalur-jalur ini tuh di manusia nggak ada gitu. Jadi ini itu nggak ada di manusia. Jalur ini juga nggak ada di manusia. Ini juga nggak ada di manusia. Ini juga nggak ada di manusia gitu. Nah ini jalur ini nggak ada di manusia tapi penilaian ke tirosin ada gitu ya. Ini nggak ada di manusia. Tuh. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Histidin itu esensial. Nah ini 5 nih semuanya masih ada nih ya. Jadi dari glutamat, glutamin, proline, arginin ini semuanya masih ada di manusia. Makanya dia tidak esensial nih. Glutamat, glutamin, proline, arginin ini nggak esensial. Nah terus ini serin, cysteine, glisin ini juga nggak esensial gitu. Ini ada yang nanya apakah harus dihafal strukturnya juga. Aku nggak bisa bilang nggak karena aku nggak tahu gue ini bakal ngeluarin apa, tapi kemungkinan kecil ini keluar ininya apa namanya struktur gitu ya. Minimal apal ini deh, minimal apal oh asam amino ini pakai jalur yang mana gitu ya. Minimal itu gitu.
Soalnya ini sih apa kayaknya nggak akan sampai segininya ibunya. Itu paling ya itu tadi apa namanya eh, asal minum apa masuknya ke jalur yang apa jalur yang mana gitu. Oke. Ya, itu tadi ya kalau yang untuk apa namanya asam amino gitu ya. Jadi ya ini soal-soalnya gitu ya. Contoh yang ada di mana namanya di buku juga bisa kalian coba sendiri. eh Paling gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Kak Odai, Ya, mau nanya dong Kak ya, sok. tentang yang biosintesis asam amino. Ah, Ini mau nanya yang tentang penyakit genetik. Ini juga buat tugas kami Kak. sebentar, sebentar. Katabolismenya ya berarti. Katabolismenya Kak. Gimana? Penyakit apa Jadi tadi? ini penyakit genetik Kak. Kan Oh, ada ya, genetik. Ya, ya, oke, oke. ada yang Gimana? penyakit namanya tuh hiperlipidemia tuh Kak. Itu Kakak tahu Hiperlipidemia. nggak Kak? Hiperlipidemia itu hubungannya sama asam amino ya, bukan sama lipid. Hmm, Kalau aku lihat di PPT iya sih. Apa? Asam amino. Heeh. Oh, halaman berapa coba? Ada. Yang di katabolis. Oh, ini ya karena kayaknya ini deh. Hiperlipidemia itu kan artinya kebanyakan lemak di darah gitu ya. Hubungannya sama asam amino apa ya? Bentar. Oh Hiperlipidemia. Kak, maaf Kak, yang di asam amino hiperlisin. Lisin. Hiperlisindemia. Berarti ini di asam di lipid ya Kak ya? Hiperlipidemia. Iya yang ini. Kalau yang di asam amino tadi aku lihatnya hiperlisit ternyata. Oh, harusnya iya. Kayaknya sih harusnya iya ya, karena namanya aja hiperlipidemia gitu. Nah ini kemungkinan ini nih. Jadi eh, ada hubungannya dengan penyerapan lemak itu sendiri, gitu ya. Jadi eh, mana sih? Di slide ada nggak itu? Nggak ada Kak. Nggak Itu ada ya. tugas rangkuman MIG. Oh, hiperlipidemia itu kan berarti intinya adalah lemaknya kebanyakan di darah. Lemaknya kebanyakan di darah itu kemungkinan karena apa? Karena lemak itu kan memang ya pada dasarnya pasti akan ke darah, gitu kan. Pasti akan ke darah dalam artian kalau dari usus kan pasti akan diserap darah dulu, kemudian baru di eh, ya di degradasi lah, di apa di katabolisme di sel hati itu misalnya. Nah, kalau dia kalau lemak kebanyakan di darah itu artinya apa? Artinya penyerapannya itu kemungkinan terganggu gitu kan, penyerapan lemaknya. Nah, kenapa penyerapan lemaknya terganggu itu bisa macam-macam ya, karena kan ada banyak yang berperan dalam penyerapan lemak gitu ya. Eh,
Jadi lemaknya itu sendiri kan ini ya apa namanya nih dari lumen apa namanya lumen apa usus gitu ya, lumen usus itu kan nanti dibuat trigliserida gitu ya. Nah terus dibuat kilomikron kan, kilomikron ini yang kemudian akan dibawa oleh limfa sebenarnya, tapi ada juga yang dibawa oleh darah gitu. Nah jadi maksudnya pertanyaanmu itu gimana, apanya yang mau ditanyain gitu dari ini? Cuma itu aja sih Kak, cuma kayak itu penyakit apa gitu pada lipid gitu. Oh ya itu sih, kalau kalau aku ya tahun lalu itu aku udah tugas, kan ini tugas juga sama nih kayak tahun lalu juga aku disuruh begini soalnya. Itu kalau tahun lalu itu aku kerjaannya itu adalah penyakit apa ya lupa bentar. Oh aku dapat penyakitnya isovaleric acidemia itu. Kalau ini aku ngambilnya isovaleric acidemia itu yang ini yang ubah apa namanya isovaleric CoA menjadi methylprotonil CoA gitu. Ini nanti macam-macam sih akibatnya. Terus nanti ini penurunannya apa juga aku bahas gitu ya. Memang ini paling enak tuh di ini sih cari di paper gitu ya. Jadi ya mungkin ya coba pahami papernya aja sih. Kalau ini aku juga nggak, aku juga kalau nggak baca papernya juga nggak ngerti ini apa gitu kan. Jadi ya gitu paling kayak gitu. Ada lagi? Kamu nanya lagi Kak, Hmm. ini Kak di asam amino itu kapan ketika dia bisa ikatannya peptida dan kapan isopeptida Kak? Apa isopeptida Oh, itu pas sama ubiquitin aja? oh oke oke sebentar ya. Kita bahas yang ubiquitin yang tadi ya mana ya? Eh ISO itu kan artinya kayak sama gitu kan, mirip dalam tanda kutip gitu. Sorry kok di sini sih. Bener bener bener. Ubiquitin parasitin. Nah ini kan isopeptida nih ya. Nah kenapa disebut isopeptida itu adalah karena kalau kalian ingat ikatan peptida kalau ini ya ikatan peptida, ikatan peptida itu adalah suatu ikatan uh, amida gitu kan, ikatan amida. Nah ikatan amida yang di sini itu terjadi antara C karbonil karbonil karboksilat gitu ya, dari apa namanya asam amino, C karboksilat dari asam amino, karboksilat rantai utama ditambah dengan apa amino gitu ya, sorry, karboksilat rantai utama tambah amino rantai utama gitu kan, amina rantai utama. Nah kalau ikatannya itu terjadi antara asam karboksilat rantai utama dengan amina rantai utama, maka ini akan menjadi ikatan peptida gitu. Ini antara asam karboksilat rantai utama dan amina rantai utama. Nah, tapi kalau misalnya salah satu dari kedua ini antara asam karboksilatnya atau aminanya itu asalnya bukan dari rantai utama, artinya dari rantai samping, gitu ya, maka ikatannya kita sebut sebagai ikatan isopeptida, gitu. Contohnya apa? Contohnya ini, contohnya ya ubiquitin ini, gitu ya. Jadi ubiquitin ini CO-nya ini adalah C terminal, gitu ya. Ini tuh C terminal, artinya apa? Ini rantai utama, gitu. Jadi karboksilatnya rantai utama, tapi aminanya bukan amina rantai utama ini. Aminanya itu amina apa? Amina rantai samping dari lisin, gitu kan. Ini aminanya rantai samping, gitu. Akibatnya apa? Ini namanya bukan ikatan peptida, tapi ikatan isopeptida.
Gitu. Kebayang? Kebayang Kak. Oke. Contoh lainnya itu ada di glutathione. Ada nggak ya di sini glutathione? Bukan di sini nih kayaknya di glutathione itu ada di mana tadi? Kayaknya aku lihat glutathione. Pokoknya glutathione itu juga gitu. Glutathione tuh dia ada ikatan isopeptida juga. Tapi dia antara glutamat sama apa gitu lupa. Ya, oke ya benar-benar glutamat sama sistein itu glutathione tuh. Ya, jadi dia juga ada ikatan isopeptida di situ, bukan ikatan peptida gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bin? Kak, satu lagi Kak. Hmm. Ini masih di asam amino Kak. Hmm. Jadi antara siklus urea sama asam sitrat itu dia beririsan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada si argininosusinat itu kan Kak. Bentar, tadi kayaknya ada gambar ini ya. Ya di slide ya. Ah, bentar, cari dulu. Ini ya? Iya, Nah ini. iya Kak itu Kak. Yang atas ya Ah, Kak. ah. Namanya. Atasnya. Ini. Ya itu. Kan Ah, beririsan tuh antara siklus ah. urea sama asam sitrat. Terus gimana? Sebenarnya nggak beririsan secara langsung sih. Jadi beririsannya tuh kayak gini nih, lebih kayak gini. Jadi eh, yang beririsan itu sebenarnya asam sitrat dengan malat aspartate shuttle ini beririsan. Nah, terus malat aspartate shuttle ini dengan urea beririsan gitu. Jadi beririsan itu secara tidak langsung aja gitu. Ya, jadi argininosuksinat kan nggak terlibat di asam sitrat, siklus asam sitrat kan, gitu. Jadi ya sebenarnya gini, oksalostat, aspartat. Nah, aspartatnya ini bisa jadi argininosuksinat. Jadi oh ya dari sini oksalostat nih. Oksalostat ini bisa jadi aspartat. Kalau apa? Kalau oksalostatnya direaksikan dengan glutamat jadi alfa ketoglutarat gitu. Nah, kenapa? Kenapa kita perlu melakukan ini gitu ya? Itu misalnya gini, misalnya eh urea apa ternyata apa namanya? Kita tuh ternyata banyak nih nitrogen yang perlu dibuang gitu. Nah, kalau nitrogennya banyak yang perlu dibuang gitu, kan berarti kita butuh banyak argidinosuksinat gitu. Nah, oleh karena itu kita dalam tanda kutip mensuplai lagi gitu ya argidinosuksinatnya dengan uh, mensuplai diambil dari oksalostat yang ada di siklus asam sitrat gitu pada dasarnya. Nanti kalau udah normal lagi levelnya, maka argidinosuksinat yang udah terbentuk ini bisa kita pakai lagi di siklus asam sitrat. Gimana caranya? Ini yang atas nih, aspartate argidinosuksinat shunt of citric acid cycle. Jadi kalau kita udah nggak butuh argidinosuksinat banyak-banyak lagi nih, ya udah ubah aja di fumarat terus ke malat. Nah, habis itu masuk ke siklus asam sitrat lagi gitu. Oke, kebayang? Bayang Kak. Makasih Kak. Oke.
Oh ya, Malat Aspartat Shuttle ini ya. Tujuan adanya Malat Aspartat Shuttle ini untuk membawa NADH yang ada di luar ke dalam. Pada dasarnya gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian ingat eh apa namanya? eh apa tuh namanya? Glikolisis itu kan menghasilkan NADH. Nah, NADH itu nggak bisa masuk ke, oh ya, sorry, glikolisis itu kan menghasilkan NADH. Nah, NADH-nya ini adanya di sitosol, nggak bisa masuk ke mitokondria, gitu kan. Nah, untuk dalam tanda kutip pemasukan NADH itu ke dalam apa namanya, ke dalam mitokondria, gitu ya, itu dibutuhkan ini malat aspartat shuttle, gitu ya. Jadi kita bawa oksaloacetat keluar, terus oksaloacetatnya direduksi oleh NADH menjadi malat, malatnya masuk lagi, terus NAD plusnya mengoksidasi malat jadi NADH. Jadi seakan-akan NADH-nya tuh udah dibawa dari luar ke dalam gitu. Nah itu jadi malat aspartat shuttle tuh salah satu tujuannya adanya itu gitu. Oke, mungkin dari aku sampai situ aja. Aku kembalikan ke Biba. Oke, terima kasih banyak Kak Odai untuk waktunya dan sudah sharing ilmu untuk persiapan ujian besok. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga keratin ini bermanfaat untuk kalian dan bisa lancar untuk ngerjain ujiannya besok. Mungkin sekian aja dari aku. Selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti rekamannya bakal di-share sama Gerald. Bisa leave teman.